بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, juga seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadits dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari sahabat yang mulia Ubaidullah bin Mihsan Al-Khatmi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang di pagi hari dia aman di tempat tinggalnya, di tengah keluarganya, mu'afan fi jasadihi, sehat di dalam jasadnya, indahu qutu yaumihi, dia miliki makanannya untuk hari itu, maka seakan-akan dunia itu telah dikumpulkan untuknya. Di sebagian riwayat di luar as-sunan, maka annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan dunia dan segala yang ada di dalamnya telah dikumpulkan untuknya. Ini hadits yang agung dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hakikat kebahagiaan di dalam dunia dan hal yang paling penting di dalam kehidupan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan 3 hal di sini. Siapa yang memiliki 3 hal ini, ya dialah yang hakikatnya memiliki dunia. Dialah yang hakikatnya telah memiliki segala sebab kebahagiaan. Yang pertama dikatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang di pagi harinya dia aman fi sirbihi. Sirbih itu di tempat tinggalnya, ada yang menafsirkan di rumahnya, ada yang menafsirkan di tengah keluarganya. Di tengah keluarganya, iya, dia merasa aman pada dirinya, di tempat tinggalnya, di tengah keluarganya. Tidak ada yang dia khawatirkan. Tidak ada yang dia khawatirkan. Tidak ada pencuri yang dia khawatirkan. Tidak ada orang yang dia khawatirkan menzaliminya, membunuhnya, menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, atau melanggar kehormatannya. Dia merasa aman di tempat tinggalnya. Dan ini pokok yang pertama yang disebut oleh Nabi dari kebahagiaan di dunia, yaitu keamanan. Keamanan ini dengan segala bentuknya itu adalah hal yang sangat dijaga dan dipelihara di dalam syariat. Sampai kalau ada orang yang dia membuat takut orang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghardiknya dengan keras.
Iya. Karena itu beliau terangkan sifat seorang muslim, la yahillu li muslimin ayyurawi musliman. Tidaklah halal seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Kalau dia bawa besi, walaupun itu misalnya besi tumpul, dia tunjuk ke saudaranya. Maka di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa malaikat terus melaknatnya sampai dia turunkan besi itu. Iya. Sampai dulu di masa Nabi itu, ya kebiasaan di kalangan orang Arab dahulu, mereka kemana-mana bawa tombak, bawa pedang. Karena kadang khawatir ada binatang buas, atau kadang namanya posisi, kondisi manusia di masa itu kadang dapat serangan tiba-tiba dari musuh. Karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka kemana-mana bawa pedang, bawa tombak. Maka kalau ada yang masuk ke masjid, Nabi SAW mengingatkan, man dakhala masjidana aw suqana wa ma'ahu nabal falyumsik binisaliha. Siapa yang masuk ke masjid kami atau dia masuk ke pasar, maka hendaknya dia pegang runcingnya, supaya jangan sampai runcingnya ini dia kontrol, jangan sampai kena orang tidak dia sengaja. Iya, tidak dia sengaja. Jadi hal-hal yang seperti ini dijaga dan dipelihara oleh Rasulullah SAW. Karena itu pokok yang terbesar yang dijaga itu adalah keamanan. Keamanan, makanya dijadikan misi dakwah para nabi dan para rasul untuk memurnikan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala kesyirikan. Sebab memurnikan ibadah kepada Allah itu dan menjauhi segala kesyirikan itu adalah sebab keamanan. Pokok dari adanya rasa aman di tengah manusia. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Dia akan memperoleh keamanan di dunia dan di akhirat, keamanan dalam segala bentuknya. Dan mereka lah orang-orang yang selalu mendapat hidayah. Jadi, tauhid adalah sebab pokok untuk keamanan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sadar sekali bahwa pokok keamanan sebuah negeri adalah memurnikan ibadah kepada Allah. Jangan ada kesyirikan. Jangan ada kesyirikan. Makanya ketika beliau merintis kota Mekah, doa Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabb kami, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Itu doa minta supaya negeri yang menjadi negeri yang aman. Tapi ada konsekuensi keamanan. Makanya Nabi Ibrahim tidak cukup doanya di situ. Beliau berdoa juga dengan konsekuensi keamanan itu. Jauhkanlah saya dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Karena peribadatan kepada selain Allah itu adalah sumber kekacauan. Sebab turunnya musibah dan malapetaka. Sebab kehancuran di suatu negeri. Iya. Karena itu kalau penduduk negerinya hanya perhatian dari sudut ekonomi saja, hanya perhatian dari sudut kehidupan, tidak perhatian di dalam penduduk negerinya, tidak perhatian terhadap memurnikan ibadah kepada Allah, tidak peka kalau terjadi kesyirikan-kesyirikan, maka itu adalah hal yang sangat mengkhawatirkan sekali. Karena itu sebab turunnya musibah dan malapetaka. Waliyadzubillah. Karena itulah keamanan itu dengan segala bentuknya dipelihara dan dijaga. Syariat ini menjaga keamanan di segala sudut dan bentuk. Secara zahir, secara lahir maupun secara batin. Dan sebab-sebab keamanan dianjurkan pada hal yang bersifat
keimanan terkait dengan dirinya, pada keyakinannya, pada batinnya, dan sebab-sebab keamanan juga disyariatkan pada hal yang berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan lahir. Iya. Ini panjang uraiannya. Hanya saja siapa yang mendambakan keamanan, jangan hanya sekedar bermimpi saja. Hanya sekedar bermimpi dengan menjaga sebab-sebab yang lahir, tetapi dia tidak pelihara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari memurnikan ibadah kepadanya dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan kita subhanallah banyak istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dari keadaan kaum muslimin. Dari sebagian tempat ada yang kena musibah, tapi yang dia kerjakan buang sesajen ke laut. Ini namanya dia memancing kemurkaan Allah dengan perbuatan kesyirikan, dengan memancing datangnya musibah yang lain. Iya. Dan ini masalah besar yang harus dibenahi, harus diperhatikan, harus sadar tokoh-tokoh, guru-guru agama, ustadz-ustadz, para pengampu kebaikan di tengah umat untuk mengingatkan hal ini. Mengingatkan hal ini. Sebab kalau ada sebuah negeri kezaliman dilakukan oleh penduduk negeri itu, tapi masih ada orang yang mengadakan peringatan, masih ada orang yang mengadakan perbaikan, mengingatkan kesalahan itu, maka diharapkan itu sebab kita dihindarkan dari musibah. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah Allah membinasakan sebuah negeri karena kezaliman yang dia lakukan sepanjang penduduk negerinya masih mengadakan perbaikan. Ya, kalau masih ada yang mengadakan perbaikan, diharapkan itu adalah hal yang baik. Makanya kadang di sebagian keadaan itu ada hal-hal yang kadang dari sudut bahasa komunikasi umum itu berat karena sifatnya memperbaiki, yang menegur sebagian kesalahan, dan kadang itu tidak diterima oleh banyak orang. Tapi harus saya sampaikan, sebab itu bentuk dari mengadakan perbaikan untuk keselamatan semuanya. Untuk keselamatan semuanya. Kalau di dalam perahu itu ada yang membocor perahu dari bawah, yang di atas diam-diam saja, dia lihat di bawah, kita maklumi saja, tidak usah ditegur, nanti menyinggung perasaannya, maka mereka akan tenggelam semuanya. Maka harus ada ketegasan, peringatan, supaya kita bahu-membahu di dalam kebaikan, saling mengingatkan, saling menasihati, agar tidak terjadi musibah-musibah yang menyebabkan hilangnya keamanan. Maka keamanan ini nikmat yang paling pokok. Iya, paling besarnya. Makanya Nabi sebutkan, man asbaha aminan fi sirbihi. Siapa yang aman di tengah keluarganya, aman di rumahnya, di jalannya, di tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, wa mu'afan fi jasadihi, dan dia sehat pada jasadnya, diberi afiat pada jasadnya. Ini nikmat yang kedua. Kalau seorang itu selalu diberi afiat oleh Allah, selalu diberi kesehatan, maka itu nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Makanya kesehatan itu kadang dia nikmat ditelantarkan oleh banyak orang. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu di dalamnya. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Itu hadits Ibnu Abbas di riwayat Al-Bukhari. Di Mustadrak Al-Hakim dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Segera sambut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya yang beliau sebutkan, sihhataka qabla maradik. Gunakan dengan baik waktu sihatmu
sebelum datang waktu sakitmu. Makanya kita di dzikir pagi dan sore itu diajarkan doa yang agung. Perlindungan untuk kita, untuk keluarga. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, saya memohon kepadamu maaf dan afiat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, saya memohon kepadamu maaf dan afiat pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, pada hartaku. Ya, mohon afiat dalam hal itu. Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan perlindungan. Jangan sampai kita ditimpa dari hal-hal yang jelek. Kalau seorang di pagi dan sore membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dilindungi dari kejelekan. Sampai ada sebagian ulama yang disengat kalajengking, ya, tapi racunnya itu tidak berpengaruh padanya, karena dia membaca doa ini. Dia membaca doa ini, atau dia baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, dengan nama Allah yang tidak akan berbahaya apabila namanya itu disebut, sesuatu di langit dan di bumi. Sesuatu di langit dan di bumi. Jadi dia baca dari doa-doa. Demikian pula hadits Anas bin Malik diriwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Rasulullah SAW beliau berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari penyakit sofak, dari penyakit ketidakwarasan, dari penyakit kusta, dan dari penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat berbahaya. Karena ketika seorang itu sehat, diberi afiat, itu nikmat besar, nikmat yang besar. Makanya kalau seorang itu tinggal di daerah yang dia aman di situ, daerah yang sehat, tidak ada penyakit, tidak ada wabah, itu terasa nikmat yang sangat besar yang didapatkan oleh seorang. Tapi kalau dia berada di tempat yang mengancam nyawanya, ya kesehatannya tidak baik, dia punya harta banyak pun tidak ada manfaatnya. Dia punya banyak pengawal, dia punya berbagai kemegahan, maka itu tidak bisa melindunginya dari kejelekan. Tapi kalau dia dapat dua nikmat ini, dia diberi afiat, dia aman di tempat tinggalnya, kemudian diberi afiat pada badannya, sehat pada badannya. Dan dua hal ini kita sudah terangkan, sebab pokoknya itu adalah pada keimanan, pada bermunajat kepada Allah, bermohon kepadanya, memurnikan ibadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Iya. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi. Dan dia punya makanannya di hari itu. Iya. Jadi seorang yang bahagia itu dia tidak dibuat gundah gulana terhadap masa depan. Masa depan itu Allah yang menentukan. Gak apa-apa seorang punya rencana, sketsa kehidupan. Iya. Bagaimana dia mengatur kehidupannya di masa mendatang. Tapi itu jangan membuatnya gundah gulana. Tidak membuatnya bersedih. Dia jalani apa yang ada. Kalau dia punya makanannya di hari itu, maka itu sudah kebahagiaan yang besar. Kebahagiaan yang besar. Jadi ini tergantung makna ya. Bukan cuma punya makanan begitu saja dia bahagia. Tapi ini menunjukkan sebuah tiga hal ini, aman di tempat tinggalnya, sehat di jasadnya, kemudian dia punya makanannya di hari itu ada jenjang-jenjang penghambaan di situ. Dari ikhlas, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari selalu memohon kepadanya supaya dihindarkan dari bahaya yang zahir maupun yang batin. Kemudian dia diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi SAW itu diberi pilihan antara menjadi seorang rasul, seorang nabi dan raja, atau seorang nabi dan hamba Allah. Maka beliau memilih menjadi seorang nabi dan hamba Allah. Iya, beliau tidak memilih menjadi raja, tapi memilih menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalamnya ada hal yang lebih besar daripada kekuasaan, daripada harta. Iya, daripada harta. Nah, itu Nabi SAW, beliau memohon kepada Allah al-kafaf. Al-kafaf itu kecukupan. Tidak ada sesuatu yang dia simpan lebih di tangannya, tapi tidak pernah kurang. Kalau beliau perlu sesuatu, Allah beri kecukupan. Itu yang paling indahnya di dalam kehidupan. Seorang itu penuh dengan kecukupan. Dia misalnya di hidupnya dia perlu begini, suatu hal yang besar, Allah cukupi dia untuk hal itu. Ya, keperluan pokoknya dicukupi, tapi dia tidak punya hal yang lebih yang dia pegang. Maka itu lebih nikmat dalam hidup. Tidak banyak yang dia pikirkan, tidak banyak yang membebani urusannya terkait dengan hartanya, penjagaannya, penyimpanannya, dan seterusnya. Iya. Baik, maka ini 3 hal kalau dimiliki oleh seorang hamba, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Faka'annama hizat lahud dunya." Seakan-akan dunia itu seluruhnya sudah dikumpulkan untuknya. Dunia itu menjadi miliknya. Tapi kesyukuran ini subhanallah, ya, suatu hal yang besar. Tidak sembarang yang memilikinya. Ya, pernah ada yang bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, dari kalangan Al-Ansar, dari kalangan Muhajirin, dia berkata, bukankah kita ini termasuk dari fuqara al-Muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin? Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, alakam imra'atun ta'wi ilaiha, apakah kamu punya istri yang kamu berteduh kepada istrimu? Orang itu menjawab iya. Kemudian Abdullah bin Amr bertanya lagi, alaka maskanun taskunuh, apakah kamu punya rumah tinggal yang kamu tinggal di situ? Kata orang itu, iya, saya punya. Kata beliau, fa idzan anta minal agniya, kalau begitu kamu termasuk orang kaya. Iya. Kata orang itu, fa inna li khadiman, saya juga punya pembantu. Kata Abdullah bin Amr, kalau begitu, fa anta minal muluk, kamu ini dari raja. Cuman hal-hal yang dimiliki itu mencukupi seorang dilihat pada sifat qanaahnya, dia merasa cukup, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dia memiliki dari sifat-sifat itu, maka nikmat-nikmat itu terasa besar pada seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya, menjadikan 3 hal ini, keamanan pada diri, keluarga, sehat pada badan, dan memiliki dari kecukupan hidup, itu adalah hal yang menghiasi kita di dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keamanan kepada kita semua di dalam negeri kita ini, menyebabkan yang mana ibadah kepada Allah, kemurnian ibadah kepada Allah ditegakkan, dan memberi kesadaran agar supaya kita semua menghindari kesyirikan, memeranginya, dan memperingatkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kesehatan, afiat dari segala wabah dan penyakit. Dan semoga Allah memberi kecukupan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala a'lam.